Dengan jumlah volume sampah tersebut membuat TPA Talanggulo sudah melebihi kapasitas penampungan sampah. Rabu, 3 Juni 2024 diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Internasional. Dan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional tersebut, Profesor Elita Rahmi membawa kami untuk berkunjung ke UPTD TPA Talanggulo Sanitary Landfill. TPA Talanggulo sendiri merupakan tempat pembuangan akhir dalam proses pengolahan sampah di kota Jambi. Ini dibiayai oleh KfW, yaitu Bank Pembangunan Jerman, dan balainya juga dari Kementerian PUPR. Pembangunan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan kerjasama dengan pemerintah kota Jambi untuk menyiapkan lahan dan bangunan-bangunan lainnya. Diperkirakan pembangunan ini dilaksanakan selama kurun waktu 18 dan ini sudah memasuki bulan ke-6, jadi masih ada 12 bulan lagi. Insya Allah nanti kalau ini selesai bisa untuk menampung lebih kurang 620.000 kubik sampah. 620.000 kubik sampah ini diperkirakan bisa menampung sampah selama 5 tahun untuk satu sel. Nah, kalau ini nanti sudah selesai, pemerintah pusat berjanji juga akan menambah beberapa sel ke depan nantinya yang digunakan untuk cadangan apabila ini nanti sudah overload nantinya. TPA Talanggulo telah berdiri sejak tahun 1997 dan pada 7 April tahun 2020, TPA pertama yang menggunakan sistem open dumping ini ditutup dikarenakan overload. Dan pada saat itu pemerintah kota Jambi mengumumkan akan membuat TPA baru yang menggunakan sistem sanitary landfill. TPA yang awalnya bernama TPA Erik Talanggulo diserahkan kepada pemerintah kota Jambi pada 1 November tahun 2023 dalam acara penandatanganan naskah dan berita acara serah terima Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Dirjen Cipta Karya kepada pemerintah kota Jambi. TPA baru atau yang dikenal sebagai TPA Talanggulo Sanitary Landfill diharapkan dapat meminimalisir dampak pencemaran baik di air, tanah maupun udara, sehingga harapannya dapat lebih ramah lingkungan. Pengembangan TPA Talanggulo itu sendiri merupakan kerjasama antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman dalam program Emission Reduction in Cities atau yang dikenal dengan program ERIC. TPA Talanggulo merupakan salah satu dari 4 kabupaten atau kota yang tergabung dalam program tersebut, di mana di dalam program ini ada Kota Malang, Sidoarjo, Kota Jambi, dan Kabupaten Jombang. TPA Talanggulo Sanitary Landfill mampu menampung sebanyak 620.000 sampah dengan sistem di dalamnya yang pertama yaitu sorting plant atau pemilahan yang berkapasitas 35 ton per harinya, composting plant atau pengupasan sebanyak 15 ton per harinya, dan LPP atau listrik yang dapat menampung 250 meter kubik per harinya. Landfill ini sendiri memiliki pembagian yang dinamakan subsel. Terdapat 3 subsel yang berada di area landfill. Subselnya diperkirakan akan penuh dalam kurun waktu 5 tahun. Ada 3 subsel. Subsel 1 ini sudah penuh, mau buka lagi subsel 2 yang harusnya yang tadi seperti dijelaskan Pak Mulyono bahwa subsel 1 ini sudah penuh, bahkan ini ditunjukkan untuk ngejar mencukupi untuk subsel 1. Maka umur dari TPA landfill itu sendiri tidak akan sampai dari 10 tahun untuk mencapai prestasi overload. Kurangnya pemahaman masyarakat, alat yang masih tidak lengkap, dan diperburuk dengan banyaknya alat dari perusahaan Jerman yang rusak, malah hanya menjadi beban baru untuk pemerintah, dan malah dapat memberikan dampak negatif untuk masyarakat sekitarnya. Tujuannya untuk ada terjadinya pengurangan sampah. Jadi kalau misalnya nih sampah yang masuk bayar, pelaku usaha ataupun perusahaan itu akan sadar untuk mengurangi biaya operasional mereka, pasti mereka harus melakukan pemilahan
supaya ketika sampah yang mereka bawa ke sini tidak terlalu banyak, jadi mereka bayarnya juga tidak terlalu banyak. Nah, itulah tujuannya. Jadi hukum itu dibentuk 31 ya, kalau untuk kita untuk melakukan pengurangan sampah. Nah, yang tadinya 400 ton sehari, kita berharap besok-besoknya akan terjadi pengurangan sampah. Jenis sampah yang masuk ke TPA Talanggulo bersumber dari beberapa klaster, sampah rumah tangga, sampah pasar, hingga sampah produsen. Namun terkait sampah produsen itu sendiri memiliki regulasi yang sangat ketat. Sampah produsen yang berjenis sampah B3 tidak diperbolehkan untuk diangkut dan diproses di TPA sanitari itu sendiri. Tertuang di Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengolahan Sampah Pasal 38 Ayat 3 menyatakan bahwa setiap produsen atau pelaku usaha itu memiliki tanggung jawab dalam pengolahan sampah itu sendiri. Namun dalam penerapannya di pihak DLH menariskan 1.000 per kilogram sampah yang diproduksi oleh pelaku usaha atau 100.000 per ton. 100.000 per ton merupakan harga yang harus dibayar sebagai bentuk komitmen mereka dalam meredam penumpukan sampah. Teruntuk perusahaan atau pelaku usaha pun harus melapor lagi ke pihak DLH guna memantau terkait limbah yang dihasilkan apakah berjenis B3 atau tidak. Pengawasan terhadap limbah produsen yang masuk ke TPA pun bisa diawasi oleh salah satu Biro Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang bersifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun atau tidak langsung limbah tersebut dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Jika limbah B3 ini diletakkan di TPA Talangbulu, maka dikhawatirkan dapat memperkeruh pencemaran yang terjadi dan malah memberikan dampak negatif ke masyarakat sekitar. Maka dari itu, pihak produsen yang memproduksi limbah B3 tidak diperbolehkan untuk menaruh limbah tersebut di TPA Talanggulo Sanitari 1. Jika kedapatan, maka akan disuruh untuk pergi, atau jika kedapatan tetap masuk, maka akan diberikan sanksi administratif sesuai yang tertulis di Perda tentang Pengolahan Sampah. Setelah dari TPA Talanggulo Sanitary Landfill, kami melanjutkan perjalanan kami menuju salah satu rumah warga guna menanyakan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPA Talanggulo itu sendiri, yang mana peranan masyarakat diatur di dalam Perda, bahwasanya masyarakat memiliki peran serta tanggung jawab dalam pengolahan sampah. Kami mendatangi 4 rumah warga, 3 diantaranya menolak dan seakan-akan bungkam, tidak ingin memberikan pernyataan terkait TPA Talanggulo itu sendiri. Untung saja ada seorang ibu-ibu yang sangat berkenan dan senang hati pada saat kami tanyai mengenai TPA Talanggulo itu sendiri. Ini akan ada narasumber ya dengan ibu siapa? Ibu Yaya. Ibu Yaya. Umurnya berapa ibu? Ibu umurnya 50 lebih. 50. Udah berapa lama bu kira-kira? Di sini hampir 25 tahun. Selama yang ibu rasakan tinggal di sini, ada nggak keluhan tentang sampah ini yang kan kalau angin kan bau gitu? Yo, banyak lah keluhannya nak. Baunya iya, penyakit kan, ya macam mana serba salah lah. Karena tinggal di sini sudah netap di sini kan, itulah. Jadi kan pembuangan sampah akhirnya. Kalau misalnya ada kayak evaluasi dari pejabat pemerintah yang ke warga-warga sini, ada nanya sering keluhannya nggak bu? Enggak, cuma kunjungan baik. Kunjungan, nengok nenjo baik gitu kan. Kalau soal nanya tuh kurang lah.
semenjak berapa tahun ini jarang pemerintah atasan meninjau ke sini. Sebelumnya sering Bu ya? Semenjak gubernur ganti. Menurut pengakuan Bu Yaya, pihak pemerintah sudah tidak lagi melakukan peninjauan ataupun evaluasi ke masyarakat di sekitar TPA Talanggulo. Jadi sebelumnya Bu, kayak mana bentuk kunjungannya Bu? Gubernur ABH tuh sering ke sini, setahun 2 kali 3 kali ke sini. Mohon maaf Bu kalau misalnya nanya lebih dalam, itu kunjungannya kayak Iya, sering dia tiap tahun sering dari sembako. Waktu gubernur yang ABH. Sekarang ganti nih, jangankan kunjungin, tidak ada. Wali kota itu enggak. berarti kurang. Iya kurang. Iya untuk ke masyarakat. Ini waktu ABH tuh kunjungan terus malah masyarakat pun seneng. Semenjak ganti gubernur, ganti wali kota nih jarang kesini gitu. Di sini tuh dapat imbasnya aja. Kalau apa Bu, selama 25 tahun nih Bu di sini ya, terkait mungkin penyakit Bu yang entah itu demam. Penyakit insya Allah kurang. Cuman Kalau airnya tidak bisa diminum lah. Tidak bisa diminum karena airnya bau udah kedesakan sampah. Kalau penyakit insya Allah, kalau batuk wajar gitu kan. Kalau penyakit lebih intens. Iya. Kalau soal penyakit cuma imbas bau lah. Ya, udara kan lagi mau hujan. Misalnya ada orang pesta kegiatan tuh, itulah kendalanya tuh lala. Jadi malu gitu kan. Iya. Kalau orang sini sudah wajar. Nanti kalau tamu dari luar, yang belum tahu. Itu. Kami yang orang awal baru juga kayak baunya tadi kayak. Berarti Bu, terkait mungkin kalau tentang penyakit enggak ya Bu? Insya Allah enggak. Cuman itulah kendalanya. Iya. Sejauh ini Bu, apakah ada kayak mungkin sakit nih terindikasi dari sana, itu bantuan dari orang DLH-nya sudah ada kayak itu? Enggak. Sedangkan macam mana dia yang kerjanya aja sudah dipenuhi, misalnya sakit tetap dipotong gajinya. Oh berarti nggak ada bantuan ya? Diungkapin, cuman supir-supir tidak pada berani, tidak ada yang mewakili. Warga sekitar nggak ada juga yang mau ngajak. Enggak. Jadi mereka nggak bisa menyuarain. Enggak. Dulu sempat ada Bu menyuarakan terkait mungkin hal-hal negatif yang dibuat oleh TPA ini diajui masyarakat. Kurang pada berani, itu kendalanya. Cuma tidak berani karena macam mana nak ya? Mungkin ibu nih tidak kerja di situ. Tidak ada yang pada berani nak mengungkapin perasaannya dia kayak gimana gitu. Kerjanya pun tidak gampang nak. Jam 3 sudah pergi, sudah berangkat, balik entah jam berapa. Sedangkan apa ya? Tidak ada jaminan kita untuk itu yang cuman orang tuh tidak ada pada berani. Bapak pun kerja di DLH, cuman bagian rumput dia. Di bagian kompos? Enggak, bagian rumput luar. Di jalan-jalan tuh. Cuman misalnya ada, ya ibu enggak diminta, misalnya ada kecelakaan apa tuh, insya Allah ada jaminannya kalau bapak ada surat kesehatannya. Misalnya meninggal pun, kalau misalnya meninggal lagi kerja ya, ada tunjangannya. Kalau ibu enggak minta gitu kan, cuman yang sudah tuh kawan-kawan bapak ada untuk tunjangan gitu. Itu yang bisa ibu ungkapin gitu kan. Mana tahu dari video ini kami bisa minta tolong orang-orang kerja nih nah, minta di kayak mana gitu kan, ngerti kan ada gitu, minta itu. Itu maksud ibu tuh, tolong rakyat kecil tuh dinaikin dikit deh gitu nah, maksud ibu.
Pokoknya anak ibu juga kerja di situ. Cuman bagian memilih gitu nah. Misalnya rumah apa dipilih gitu nah. Ibu minta itu wakil dari orang-orang kerja sini. Misalnya laki ibu pun kerja di situ. Cuman bagian taman, bagian rumput luar. Cuman itulah ibu yang bisa ibu ungkapin. Cuman orang tuh tidak berani nak ungkapin gitu, entah takut kehilangan kerjaan. Nah, semenjak wali kota ganti, gubernur ganti tidak pernah kesini. Nggak pernah dari pemerintah. Tidak pernah. Cuman kalau ada kunjungan kayak macam mana nak ya? Kayak ada dapat itu nah penghargaan gitu nah. Cuman untuk makan orang besar lah, orang kecil ya yang kerjanya. Yang enaknya yang tinggi tuh, itu yang ibu sampaikan. Mungkin Minta tolong lah sampaikan gitu ke orang-orang besar. Tolong rakyat kecil diperhatikan. terima kasih Bu. Iya. Mungkin yang terakhir harapan Ibu lah terkait lingkungannya, entah apa harapan Ibu, harapan paling besar lah. Sama yang dari Ya, minta tolong diperhatikan ya nak, kasihan orang kerjanya. Soalnya laki ibu juga kerja di situ kan, untuk menghidupin anak-anaknya. Itu yang supir-supir nih kasihan, pagi malam balik malam itu aja. Minta tolong sampai. Tutup. begitulah narasumber dari Ibu Yayat. Sekiranya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, terdapat pasal yang menyebutkan keterlibatan masyarakat dalam pengolahan sampah di Kota Jambi. Dalam pasal 38 ayat 2 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah antara lain sebagai pemberian usul pembesaran pengelola sampah dalam lingkup RT atau kelurahan, meningkatkan kemampuan atau kemandirian dalam pengelolaan sampah, menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat, meningkatkan ketangkap daruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengelolaan sampah, dan menyampaikan informasi laporan pengaduan atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Dan di dalam pasal 38 ayat 3 menerangkan bahwa pelaku usaha atau pihak produsen dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah seperti penyediaan atau pengembangan teknologi pengolahan sampah, bantuan saran prasarana, bantuan inovasi, teknologi, pengolahan sampah, dan pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Kami melakukan wawancara kepada pihak masyarakat guna menanyakan apakah masyarakat diberikan peran sesuai dengan peraturan yang tertera di Perda tersebut. Dari pengakuan Bu Yaya, pihak DLH tidak lagi melakukan kunjungan atau sosialisasi kepada pihak masyarakat di sekitar TPA Talanggulo sejak 2 tahun yang lalu. Pengakuan tersebut malah menimbulkan masalah. Apakah kesehatan masyarakat dapat terjamin sejak 2 tahun tidak dikunjungi oleh DLH atau dilakukan sosialisasi oleh pihak DLH itu tersebut? Padahal di pasal 38 ayat 4 dan ayat 5 menjelaskan bahwa setiap orang yang mengetahui, menduga, atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang timbul dari kegiatan pengelolaan sampah, dan di dalam ayat 5 menjelaskan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat diaktifkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sosialisasi, publikasi, atau perlombaan atau memfasilitasi serta pembentukan kader-kader pengolah sampah di tingkat RT kelurahan atau kecamatan, namun secara fakta sosialnya
masyarakat di sekitar TPA Talanggulo tidak diberikan sosialisasi ataupun publikasi ataupun difasilitasi dalam pengolahan sampah itu sendiri. Di awal pembangunan TPA Talanggulo, sanitary landfill yang dilakukan oleh Erick, masyarakat dijanjikan akan diberikan lapangan kerja sebanyak 53 lapangan pekerjaan. Pada awal tahun 2021 mendatang, tempat pembuangan akhir sampah yang baru di Talanggulo dengan sistem sanitary landfill mulai dioperasikan. Karena mengingat pembangunan fisik TPA sudah selesai di atas 90%. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar TPA Talanggulo ternyata sangat menantikan pekerjaan di TPA yang baru karena sebelumnya mereka mendapatkan informasi bahwa pengelola TPA Talanggulo akan merekrut 52 orang untuk menjadi pekerja di TPA yang baru itu. Namun sayangnya hingga saat ini warga sekitar TPA Talanggulo belum mendapatkan informasi resmi dari pemerintah Kota Jambi melalui pengelola TPA Talanggulo terkait peluang untuk bekerja. Namun, secara fakta lapangan, masyarakat hanya diberikan pekerjaan seperti pemilihan sampah, pembersihan lingkungan kantor dari TPA itu sendiri, atau sebagai OB dalam kantor tersebut. Selain kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan janji yang tidak 100% terpenuhi, membuat TPA Talanggulo sangat problematik di mata kami. Tidak hanya problematik dari peranan masyarakat, namun pertanggungjawaban yang diberi ke pelaku usaha atau pihak produsen seperti hanya formalitas saja dan tidak menimbulkan kesadaran pelaku usaha untuk membatasi sampah yang mereka produksi. Hai guys, perkenalkan nama aku Zahumani dengan NIM B1A123-264. Di sini aku sebagai pewawancara. Halo, perkenalkan saya Manok Tafiul Batiar dengan NIM B1A123-286. Saya sebagai notulen. Halo teman-teman, perkenalkan saya Winda Sari Lesmarinka Simanjuntak dengan NIM B1A123-273. Di sini saya sebagai penulis skrip. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Erki Raisa Putra dengan NIM B1A123-266. Di sini saya berperan sebagai kameramen. Halo, nama saya Bajas Fatma Rasid Sregar dengan NIM B1A123-267. Dan di dalam video ini saya selaku sutradara.